pemateri kita hari ini, beliau adalah salah satu mantan aktivis. Beliau juga sudah melalui S1, S2, dan berikutnya saya ingin memperkenalkan siapa sih sebenarnya beliau ini gitu. Jadi tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak akan bakalan paham soal materi. Jadi apapun nanti yang disampaikan oleh beliau ini, terusus nantinya kalau bapak-bapak dan ibu sekalian harus mengetahui siapa beliau ini gitu. Baik, beliau belajar SDN di Pulau Lor, Jombang, Jawa Timur, dan tamatan SMP khusus olahragawan Ragunan, DKI Jakarta, SMA N15 Semarang, Jawa Tengah, dan lulusan S1 Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Sarjana Pendidikan Kepelatihan Olahraga, lulus tahun 2017. Dan yang S2 Universitas Erlangga, Fakultas Kedokteran, Magister Ilmu Kesehatan Olahraga, lulus tahun 2023. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya pemateri kita ini masih belia. Jadi semangat-semangat perjuangan untuk membela bagaimana olahraga di Indonesia ini tetap maju masih ada di beliau. Nah, adapun penemuan dan perbaruan yang setelah pemateri kita wujudkan ataupun ciptakan, yaitu pengembangan indeks overall demand teknik analisis dosis pelatihan berbasis sistem komputer dari Microsoft Excel dan juga Microsoft Access berbasis sistem aplikasi Android dan Polar. Nah, dan juga ada baru salah satu metode komputasi tes dan pengukuran kondisi PC. Dan yang berikutnya ada startup digital Toa. Nah, beliau ini juga selain berbidang di sebuah olahragaan, beliau juga salah satu aktivis berkontribusi di DPD KNPI di Jombang dan juga organisasi Percasi, komunitas Salihara, dan mempunyai beberapa proyek kolektif ruangan pergerakan proyek dan laju kanan proyek serta posting cleaning bomba. Nah, itulah CV dari pemateri yang nanti bakalan memaparkan materi tentang prinsip kerja sains dan sport science, tujuan dari program latihan, sistematika program latihan, terminologi dan definisi operasional dalam sport science. Oke, mungkin tanpa banyak basa-basi dan tanpa waktu yang lama, kita sambut Mas atau Abang Bapak Pansa Adila SPDM MKS. Waktu dan tempat kita persilakan, tepuk tangannya. Selamat pagi, salam saudara sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang disampaikan oleh Bang Rizal tadi, mungkin cukup panjang lebar, namun memang hidup saya 29 tahun, dan 29 tahun pula hidup saya bercerita di dunia ini. Banyak fenomena, peristiwa, sulit, mudah, senang, sukar, sedih, duka yang telah saya alami. Tapi sebanyak apapun yang telah saya lalui, tentu masih banyak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman, kakak-kakak, abang-abang yang ada di sini. Jadi dengan kerendahan hati yang mendalam, dengan ketulusan saya berada dan berbicara di sini, semata-mata saya ingin mewujudkan apapun yang bermanfaat dan yang terbaik untuk Provinsi Riau. Oleh tangan dulu dong. Ternyata duduk di podium cukup bikin grogi, jadi lebih baik saya turun saja. Nah, kenapa di podium bikin grogi? Karena semua atlet itu selalu menginginkan podium tengah. Podium tengah adalah podium paling tinggi dari strata manusia yang saling berkompetisi, namun kompetisi ini yang mampu untuk diukur. Oleh karena itu, atlet itu merupakan hal yang sangat luar biasa, profesi yang sangat mulia. Karena apa? Nanti saya akan banyak menjelaskan. Karena sebelum kita masuk ke dalam sport science, saya ingin memberikan prolog mengenai apa itu atlet dan apa latar belakang keatletan saya. Seperti yang disampaikan Abang Rizal, saya dulu SMP di Ragunan, Jakarta. Kebetulan saya atlet tenis meja.
yang seharusnya saya mungkin jadi atlet maraton atau atlet tinggi. Kenapa saya menjadi atlet tenis meja? Karena itu terwariskan dari bapak saya ke kakak saya, akhirnya saya terpilih dan terpaksa memilih menjadi atlet tenis meja. Hal ini disebabkan karena minimnya pilihan yang harus saya tentukan pada saat itu. Karena sport science belum berkembang dan semaju ini, sehingga saya sering sekali merasakan berada di medali perak atau perunggu, tidak menjadi juara satu, tidak berada di posisi tengah, itu merupakan hal yang sakit. Dari kesakitan-kesakitan itu, atlet-atlet kita sampai hari ini rasanya tetap sama dan tidak berubah. Namun sejak saat itu saya memutuskan untuk memberikan hidup saya dan pengabdian saya pada setiap pergerakan yang mungkin akan membantu meminimalisir rasa sakit itu. Dengan cara saya menempuh studi di Universitas Negeri Surabaya, saya menempuh jalur kepelatihan olahraga. Saya masuk tahun 2013 dan saya lulus pada tahun 2017. Harusnya saya lulus di tahun 2016. Biarpun itu sama standarnya 4 tahun, tapi 3 tahun saya sudah menyelesaikan semua SKS yang diperlukan untuk menjadi sarjana kepelatihan. Dari 3 tahun itu, saya di Universitas Negeri Surabaya menginisiasi yang namanya kucing klinik. Kalau tidak salah pada waktu itu eranya Platnas bikin kucing klinikan. Oleh karena itu saya mengadopsi hal itu dan saya terapkan di Surabaya. Setiap sore kita mendiskusikan dan membedah buku yang namanya buku Bompa. Bompa itu merupakan pedoman dan buku induk yang sampai hari ini belum ada gantinya. Banyak penulis-penulis referensi-referensi terbaru mengenai Bompa, tapi tidak ada hal baru yang benar-benar baru atau menjadi induk buku pedoman olahraga selain Bompa, Fox, Bali. Dari situ semua saya melihat bahwasanya ilmu olahraga ini sudah mentak. Kita sudah pada titik ujung. Tidak ada pembaruan, tidak ada perkembangan. Karena dalam olahraga yang kita bahas adalah urusan tubuh manusia. Dari tubuh manusia, saya menarik jauh 3.500.000 tahun untuk mencari apa sebenarnya asal muasal dari keilmuan. Fisika adalah puncak dari segala ilmu, dan itu adalah permulaan awal. Dari zat memunculkan ruang, memunculkan waktu, ini adalah kisah atau ilmu yang disebut dengan ilmu fisika. Dari fisika terjalin interaksi antar molekul yang kita sebut dengan ilmu kimia. Dari molekul-molekul yang saling berinteraksi membangun dan menciptakan sebuah organisme yang kita kenal sebagai biologi. Oleh karena itu, ilmu-ilmu ini yang setidaknya kita sejak SMP itu sudah berjumpa. Perjumpaan kita dengan ilmu-ilmu ini pada dasarnya, apalagi saya dulu juga atlet, saya nggak nyambung sama sekali, saya nggak paham sama sekali. Tapi di dunia aplikasi hari ini, di dunia penerapan hari ini, basic science, basic keilmuan itu sangat diperlukan. Karena sains itu menawarkan kita keabadian. Itu yang saya harapkan dan itu yang sekarang dicari oleh atlet. Mengapa atlet terus berlatih, menempuh dan menempuh perjalanan yang sangat jauh? Mereka tidak ingin dilupakan. Mereka ingin menjadi juara dan tetap dikenang. Saya tahu apa yang menjadi motivasi atlet, namun tidak banyak atlet itu mampu menempuh jalan itu. Di sini, kenapa menjadi abadi adalah hal yang penting? Karena manusia diuntungkan dengan adanya bahasa. Kita bisa berkomunikasi hari ini, memuncaki rantai peradaban dan kenyataan itu disebabkan karena kapasitas dan kapabilitas kita dalam menggunakan bahasa. Kita bisa membicarakan tentang besok, kita juga bisa membicarakan tentang yang kemarin. Tapi pada faktanya, besok dan kemarin itu tidak akan pernah kita jumpai. Hanya hari ini yang kita jumpai. Inilah yang membuat saya sadar bahwasanya 24 jam waktu saya untuk hidup, bernafas, dan bertahan hidup itu ternyata masih kurang untuk menciptakan suatu terobosan baru. Kita akan membahas banyak terobosan yang saya upayakan, biarpun ini tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya dan yang pertama. Karena saya basicnya adalah orang olahraga yang notabene orang olahraga itu tidak mahir sama sekali urusan angka.
kita terbatas urusan hitung-hitungan, kita terbatas urusan teoretika. Tapi ketika saya mengkaji banyak literasi, knowledge itu adalah fondasi paling penting. Dari knowledge kita mampu mengajarkan nilai dan tindakan pada atlet secara komprehensif dan akuratif. Di sini saya menganggap bahwasanya pelatih dan atlet itu perlu membangun suatu relasi yang konkret dengan memberikan makna pada apa yang sedang kita perjuangkan. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwasanya saya menganggap hidup ini adalah upaya untuk kita menjadi abadi dan lestari. Kenapa begitu? Karena hasrat manusia secara genetik itu terus diwariskan turun-temurun. Itu adalah kehendak yang tanpa kita sadari dan terus kita lakukan. Kita memiliki suatu keturunan, maka selamanya kisah dan cerita tentang kita direpresentasi oleh bahasa untuk tetap dikenang. Itulah yang membuat kita perlu memaknai hidup, bahwasanya hidup perlu dimaknai. Saya sendiri dan saya pribadi memiliki beberapa kecenderungan dalam keilmuan. Itu fokus pada pengembangan atlet. Saya memiliki passion di sana. Saya memiliki hasrat yang cukup besar di sana. Dan ini beberapa klasifikasi dari kapabilitas yang saya miliki, terutama untuk STEM. STEM itu yang hari ini lagi marak dibicarakan di dunia saintis, bahwasanya sains, teknologi, engineering, dan matematik. Itu matematika saya cukup buruk, tapi seni saya lumayan, karena saya selalu mencoba banyak hal. Hanya ada 3 hal yang membantu kita untuk mengatasi emosi yang cukup berlimpah hari ini. Dunia mengkonstruksi kita agar kita sering cemas, kita sering panik, kita sering takut, kita sering ragu. Hanya ada 3 cara untuk mensublimasi hal itu, yaitu yang pertama dengan olahraga, yang kedua dengan seni, dan yang ketiga dengan literasi. 3 hal ini yang menjadi dasar pokok kita mampu mensublimasi emosi-emosi negatif. Dari ini semua, atlet sudah memiliki komponen utama. Makanya saya mengerti betul bagaimana cara mentreatment atlet, karena saya dulu juga atlet. Darah-darah atlet itu adalah darah-darah yang cukup bergejolak, mereka cukup membara, mereka cukup sensitif. Hal itu yang membuat kita harus memperlakukan mereka dengan komprehensif serta dibarengi dengan literasi yang konkret. Beberapa pengalaman saya di SKU, saya bertemu dengan atlet-atlet muda, atlet-atlet yang masih butuh perkembangan dan mampu untuk berkembang. Saya tahu kalau mereka itu hanya butuh alasan kenapa mereka harus melakukan ini dan tidak itu, dan kenapa kita harus memberikan dosis sekian, maka mereka akan mau dan nurut untuk melakukan. Kekurangan kita hari ini satu, atlet jarang sekali memiliki kesadaran kalau mereka itu butuh latihan. Kesadaran itu butuh dibangun dengan yang namanya konstruksi berpikir. Dengan kita menciptakan suatu konstruksi berpikir, maka kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya. Bagaimana cara menciptakan konstruksi berpikir? Kita harus berdiri di atas pundak para raksasa sebelumnya, berdiri di atas pundak Bompa, berdiri di atas pundak Fox, berdiri di atas pundak Bali. Kita memanfaatkan pundak-pundak penemuan-penemuan terdahulu atau penemuan-penemuan kontemporer untuk memberikan suatu knowledge kepada atlet yang akan kita bina atau yang sudah kita bina. Nah, ini adalah buah yang baru saya tanam dan coba saya petik di SKU. Di SKU saya berjumpa dengan banyak cabang olahraga, yang mana sebelumnya cabang olahraga yang saya handle hanya tenis meja di fase saya ketika menjadi atlet dan menjadi awal pelatih. Setelah itu mungkin sedikit saya menyinggung bahwasanya setelah saya kuliah, saya bekerja di KONI Jawa Timur sebagai tim ahli. Saya di situ satu divisi sama Mr. Greg dan Mr. Russell. Saya berusaha tidak menyebut nama Greg dan nama Russell, karena apa? Saya ingin menjadi individu yang eksis, tidak numpang dan bersembunyi di balik para nama-nama besar itu. Karena kembali lagi, menerima kenyataan itu cukup sulit kalau saya lahir terlambat. Andai kata saya lahir lebih dulu daripada Greg, bisa jadi saya berada di depan Greg.
berhubung saya lahir di belakang grade, mau tidak mau saya harus memberikan bridging bahwasanya saya mempelajari banyak hal dari Greg dan Russell, dan mereka adalah mentor yang sangat luar biasa. Dari situ semua saya berjumpa dengan atlet-atlet SKU, dengan mendeliver dan memodifikasi ilmu-ilmu dari Greg. Saya menghasilkan satu produk yang namanya Adilati. Nanti akan kita bahas, karena dari di CV tadi banyak penemuan yang sudah saya lakukan, karena saya adalah orang yang menganggap hari ini adalah hari paling penting. Sebisa apapun hari ini, apapun yang saya inginkan dan apapun yang saya butuhkan harus tuntas. Banyak sekali orang-orang yang perlu memahami tentang kemajuan teknologi. Teknologi itu memudahkan kita bersama. Kita selalu kesulitan ngomongin periodisasi, apalagi olahraga tim. Olahraga tim, mungkinkah kita membuat satu program untuk satu atlet? Kalau dibilang mungkin, sebenarnya nggak win-win solution dengan gaji yang kita punya. Uang kita berapa? Satu periodisasi itu nggak, setidaknya butuh waktu sekitar 1-2 bulan. Itu kompleks. Kalaupun bisa, jangan sampai periodisasi itu cuma gambar orang-orangan warna dan lain sebagainya dan tidak diaplikasikan. Saya selalu menjelaskan pada teman-teman, membuat perencanaan itu hal yang sangat luar biasa susah. Sangat luar biasa susah. Jangankan buat perencanaan, mencatat saja itu hal yang sangat susah. Dari pencatatan-pencatatan yang terkumpul, itu kita bisa memiliki modal untuk membuat perencanaan. Itulah yang menjadi kesalahan kita, sulit menciptakan periodisasi. Karena kita tidak melakukan observasi terlebih dahulu, langsung bikin perencanaan. Akhirnya di tengah jalan kita bingung. Periodisasi cuman buat argumentasi. Ini kita sudah buat annual plan. Nanti plannya begini, yang ditaruh adalah persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi. Udah itu mulut semua. Pertanyaannya, untuk masuk ke bawahnya, itu gimana cara mengimplementasikannya? Dan ini masalah besar kita. Karena apa? Ketika orang kita berani membuat suatu terobosan, kita selalu skeptis. Dasarnya apa? Normanya apa? Standarisasinya apa? Kembali lagi, kalau kita selalu mengatakan hal seperti itu, kita akan selamanya menjadi ekor, dan Indonesia akan selamanya begini. Di sini saya berharap dengan keberanian dan jiwa seorang pemuda, saya berharap bisa memberikan suatu influence pada senior-senior, bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua yang ada di sini tentang beranilah untuk menciptakan suatu hal baru, tapi kita harus mengukur hal baru itu masih dalam kapasitas logik atau tidak. Sains menuntun kita untuk menentukan apakah apa yang kita ciptakan, apa yang kita formulasikan itu masih dalam batas-batas yang efektif, efisien, dan reliable. Dari sini semua, ini perjalanan kita cukup panjang, jadi saya ingin memberikan pencerahan sedikit mengenai kenapa olahraga di Indonesia itu hanya bisa memberikan sport science itu hanya sebatas tagline ataupun judul. Bukan saya mendiskreditkan, karena memang kondisi di alam olahraga itu kompleks sekali, sulit sekali. Saya sendiri membuat periodisasi untuk satu atlet butuh waktu yang sangat lama. Periodisasi pun hanya sebagai poster dinding di tempat latihan saya. Setelah diaplikasikan, saya masih bingung. Udah latihan ini sekarang. Kita masih main improvisasi. Dan improvisasi itu untungnya ketika saya dulu masih menjadi pelatih, saya mencatat. Hanya saya catat. Ketika saya komparasi dari apa yang saya rencanakan dan apa yang saya terapkan, itu ternyata ada gap yang cukup luar biasa. Dari gap-gap itu saya belajar. Setidaknya ketika saya konsultasi kepada seseorang yang lebih handal dan lebih jago daripada saya sudah punya data. Karena ini yang paling penting. Sekarang kita hanya mengeluhkan hasilnya. Atletku nggak juara, atletku dapat perunggu, atletku dapat perak. Kita hanya mengeluhkan capaiannya saja. Padahal untuk capaian itu butuh konstruksi yang sangat luar biasa kompleks. Nanti akan banyak saya jelaskan di situ. Dan saya berharap kita mampu mendisiplinkan tentang konsep adi kuat. Adi kuat itu merupakan konsep yang seimbang antara kebutuhan dan
supply and demand ini harus selaras, harus sama. Kalau kita memberikan atlet yang kuat dengan program yang mudah, maka maladaptasi yang terjadi. Atlet tidak akan beradaptasi. Nanti di bagian tengah saya panjang lebar menjelaskan itu. Tapi saya memiliki visi tentang apa yang saya maksud sebagai adilati itu adalah bentuk dari penciptaan adi manusia. Karena ketika kita ngomongin atlet itu adalah manusia yang kita konstruksi sebagai manusia super. Mereka melampaui kapasitas manusia pada umumnya. Mereka adalah orang-orang kuat yang memang ditempa untuk menjadi manusia yang melampaui manusia. Sehingga saya menyebut adi manusia. Dari adi manusia ini, kenapa itu menjadi spesial? Karena kita ngomongin bugar dan prima, bukan ngomongin sehat dan tidak sehat atau sakit. Atlet harus memiliki kapabilitas dan kondisi fisik yang paling puncak, paling hebat, paling optimal dari apa yang mereka mampu untuk capai. Oleh karena itu, semuanya perlu kita rekayasa, semuanya perlu kita bentuk dan bangun kerangka berpikir dan kerangka fisiologi tubuh mereka. Sport science menawarkan kita persoalan bagaimana cara men-suggest atlet. Karena atlet itu hari ini, apalagi atlet sekarang itu Gen Z semua, mereka itu butuh alasan. Karena industri dan kenyataan membawa mereka mengkonsumsi banyak sekali informasi. TikTok berjuta-juta informasi masuk, Instagram berjuta-juta informasi masuk. Ketika kita tidak mampu mengimbangi literasi yang mereka punya, maka gap akan terjadi. Ketika gap akan terjadi, kita defensif. Ketika kita defensif, kita menjudgment, kita menjatuhkan, kita menyerang. Nah, hal ini yang membuat kita lupa kalau hari ini yang namanya mental illness itu sudah menjadi pembicaraan yang sangat luar biasa dan hampir semua atlet mengalami hal itu. Tapi kembali lagi, zaman saya dulu, ketika saya ngomong aku kena mental illness atau aku anxiety atau aku lagi panik, aku lagi depresi, ya pelatih saya langsung nabok, selesai. Tapi itu tidak bisa dilakukan hari ini karena mereka akan memiliki contoh-contoh yang mereka sudah lihat di ranah sosial media yang sangat luar biasa. Ketika ada patokan dari pelatih, maka apa yang dilakukan mereka sudah tahu dengan jika dan maka. Bukan menganggap itu sebagai konsekuensi bahwasanya aku sudah memilih menjadi atlet. Dari sini kita perlu yang namanya penjelasan, argumentasi. Sport science itu adalah upaya kita untuk menjelaskan sesuatu. Banyak orang yang menganggap science itu sekuler, science itu bersifat duniawi, dan memang itu cara kerja science. Science hanya bisa menjelaskan apa yang ada, apa itu fakta, fenomena apa yang terjadi. Ada perbedaan antara science yang hari ini dipahami oleh masyarakat luas dengan science yang scientific. Perbedaannya di mana? Ketika kita mengkaji apa yang dipahami orang-orang hari ini mengenai sport science, mereka menganggap bahwasanya ini harus bisa ditafsir. Itu adalah bentuk positivistik. Itu cara Auguste Comte untuk menjelaskan sains. Saya tidak berada di kutub yang di sebelah situ, karena ketika kita berada di kutub positivistik, seakan-akan sains itu ingin mengkapitalisasi banyak hal, termasuk nilai-nilai. Saya berada di sisi sebelah agak ke kiri, ke Francis Bacon. Francis Bacon menganggap bahwasanya sains adalah bentuk pengumpulan dari banyak fenomena untuk dapat dijelaskan. Sudah, titik. Penjelasan tanpa ada prejudis, tanpa ada dugaan, tanpa ada penafsiran. Karena untuk menafsirkan hasil dari kerja sains itu membutuhkan hermeneutik. Hermeneutik bergantung pada moral dan kapabilitas kita untuk menafsir data tersebut. Oleh karena itu kita berada di sini itu bertujuan untuk menciptakan suatu konsep penafsiran tentang program latihan dengan tidak hanya subjektif saya atau bapak-bapak, ibu-ibu, senior-senior semuanya, tapi kita coba deliberasi, kita coba berinteraksi. Saya sedikit menjelaskan tentang konsep deliberasi. Inti dari deliberasi itu adalah
saling berpendapat, saling menyampaikan komentar, tidak harus bertanya. Karena kembali lagi, zona atau klaim stereotip tentang bertanya itu adalah orang yang tidak tahu atau orang yang mungkin kurang tahu. Saya ingin mengubah itu semua. Kita sepakati bahwasanya pertemuan panjang ini sampai nanti jam 5 sore, saya benar-benar ingin menggali atau menampung ilmu-ilmu dari senior-senior semua. Karena Adilati ini masih anak usia 3 tahun, dia masih belum optimal sama sekali. Tanpa data dari Bapak Ibu senior-senior semuanya, ya dia akan selamanya 3 tahun. Karena kapabilitas saya bertahan hari demi hari. Ketika bisa saya kuadratkan dengan sekian banyak orang, maka akan semakin komprehensif data yang bisa saya himpun, dan itu akan dapat bermanfaat bagi industri olahraga dan dunia olahraga secara keseluruhan. Dari sini saya ingin menjelaskan tentang tools dan paradigma dunia olahraga. Kita sering menyebut dengan volume, intensity, complexity, density, recovery, kemudian ada rhythm. Pertanyaannya, benarkah kita mengetahui apa itu volume, apa itu intensity? Jangankan mengetahui, mungkin kita hanya membaca definisi. Karena kembali lagi, sebelum saya memegang pompa, saya hanya mengikuti orang-orang apa itu volume latihan, apa itu intensitas. Dan itu ketika saya masih kuliah, periodisasi saya udah kayak roller coaster. Volumenya naik, intensitasnya turun, intensitas naik, volume turun. Enak sekali gambaran kayak gitu. Tapi ketika saya memahami terminologi dari volume latihan, intensity latihan, ternyata ini keren dunia latihan. Oleh karena itu, di negara-negara maju, orang yang memegang olahraga, mereka punya pride dan prestis yang sangat luar biasa. Hal itu yang saya rasa kita perlu kaji. Apa itu volume latihan? Apakah volume latihan itu jam mereka latihan, atau ketika mereka di dalam latihan melaksanakan program latihan yang disebut volume? Karena volume itu dibagi dua, ada volume relatif, ada volume absolut. Intensity itu juga bukan hanya heart rate. Kita tahu kalau yang kita pakai hari ini adalah heart rate, intensitasnya pakai heart rate 176. Pertanyaannya, apakah semua atlet menggunakan heart rate monitor, menggunakan Polar, menggunakan Garmin? Tentu tidak semuanya. Mungkin untuk elit atlet iya. Tapi persoalannya, apakah itu berlaku untuk beberapa cabang-cabang khusus? Contohnya atletik. Atletik intensitasnya kalau heart rate sangat susah. Dan heart rate yang seperti apa yang dipakai? Oke, kita pakai zona 1, zona 2, zona 3. Itu masih bisa kita gunakan. Tapi di beberapa konteks cabang-cabang olahraga yang memang knowledge edukasinya belum sampai pada taraf itu, kita mengalami distingsi, mengalami jarak soal intensitas latihan. Dan kita hanya bisa bilang persennya. Berapa intensitasmu hari ini? 80%. Apa makna dari 80%? Kita kesulitan di situ. Dan banyak sebenarnya intensitas itu adalah wadahnya yang di dalamnya bisa kita isi apapun. Boleh pakai heart rate, boleh pakai maksimum aerobic speed, boleh pakai repetisi, boleh pakai set, boleh pakai frekuensi, boleh. Tidak ada yang melarang hal itu. Asalkan kita tahu 80% itu apa maknanya. Bagaimana cara kita memaknai 80%? Tentu kita harus tahu 100%. Tanpa kita tahu 100%, 80% itu berapa kita nggak akan ngerti, kita pasti bingung. Sehingga yang paling mudah untuk mencari 100% cuman usia dikurangi 220, selesai, maka itu 100%. Persoalannya kalau kita pakai heart rate monitor itu nggak sama. Karena usia 220 itu adalah metode dari sekian banyak metode yang lain. Ada metode Astra, ada metode Harvard, cara menghitung heart rate maksimal. Kita nggak pernah tahu programmer Polar itu mengembangkan zonanya itu menggunakan acuan heart rate yang mana. Oleh karena itu 100%-nya oke, heart rate kita pakai sebagai second layer, tapi kita cari primary layernya apa ini yang paling mendekati. Oleh karena itu menurut saya rhythm dan recovery ini adalah kuncinya. Tempo dan istirahat
Ini adalah cara kita mengatur dan menstimulasi intensitas. Ini beberapa hal yang sudah saya lakukan di SKO. Saya menggunakan beberapa cara baru untuk mengatur tempo gerak atlet. Dari video barusan, saya gak sengaja sebenarnya menemukan, mungkin beberapa teman-teman dari aerobik sudah mengenal yang namanya metronom. Mungkin dari tes dan pengukuran mengenal metronom dari Harvard Test Beotunek. Persoalannya, kalau itu hanya digunakan seperti ini dan seperti itu saja, kenapa metronom juga dipakai di konser musik? Saya itu baru sadar kalau orang-orang vokalis ketika mereka nyanyi, di sebelah kiri mereka dan sebelah kanan mereka di telinga keduanya itu bunyinya beda. Yang kanan adalah dari I.O dan musik dia dengan volume yang rendah, dan yang sebelah kiri ini biasanya para musisi itu mendengarkan metronom untuk menentukan tempo sama teman-temannya biar selaras. Nah di situ saya langsung nyoba pemikiran kalau metronom diterapkan di latihan fisik, dan ternyata cukup efektif karena bukan hanya tempo. Kalau gerakan itu tadi kita membicarakan tentang resultannya, tentang energi yang keluar, dan temponya bisa kita setting sendiri. Dan settingnya sendiri itu seperti apa? Nanti ketika kita ngomongin latihan endurance kita akan tahu. Saya sudah membuat suatu formulasi untuk beberapa latihan. Kapan latihan itu disebut latihan absolute strength atau strength? Kapan latihan itu disebut latihan power? Kapan latihan itu disebut latihan kecepatan? Semuanya kuncinya di tempo. Tanpa tempo, semua atlet akan takut, semua pelatih akan takut, nanti badannya jadi gede, nanti badannya jadi lambat. Itu semua adalah stereotip yang tidak pernah kita urai di Indonesia. Kita harus memecah itu. Barat, Eropa hari-hari ini, anak usia 13 tahun semuanya sudah weight training. Gerakan-gerakan mereka melakukan gerakan-gerakan weight training bagus-bagus semua. Tapi di kita jangan main besi, nanti nggak bisa tinggi. Apakah itu fakta? Saya merasa urusan tinggi, berat, tampan, pintar, rupawan, baik hati itu urusan genetik, bukan persoalan stimulus latihan. Dari sini saya berharap bukan itu yang kita takutkan, tapi cobalah kita melakukan pendataan. Benar nggak hal ini? Ketika kita melakukan pendataan, kita studi literatur, kita mengetahui bahwasanya oh ternyata nggak berdampak. Ya inilah yang membuat kita kerdil di Olimpiade. Karena atlet kita dari kecil nggak pernah menemukan beban yang kompleks yang harus dia makan ketika kecil. Sehingga ketika mereka dewasa kaget, ketika kaget cedera, selesai. Kalau kita membicarakan itu, kita akan membicarakan tentang motor edukasi atau psikomotor memori muscle. Memori muscle kita, atlet-atlet kita itu tidak terlatih, tidak komprehensif dan horizontal. Kita hanya sepenggal-sepenggal. Ketika mereka sudah di usia junior atau mau mendekati senior, baru kita garap urusan weight training. Fondasinya ini dari kayu, bukan dari besi kokoh dan semen, sehingga hancurnya tendon, hancurnya ligamen itu sering terjadi. Karena kita sudah bingung ini harus dilatih apa lagi. Oke, weight training, hajar plyometric setiap hari. Faktanya banyak atlet di Indonesia yang menjadi juara adalah atlet-atlet yang kebetulan mereka kuat. Karena semua pelatih dan semua orang yang pernah saya tanya untuk mengenai 2 repetisi maksimal, 5 repetisi maksimal, mereka mereka mengukur. Cuman nggak semua atlet diberikan repetisi dan beban yang sama. Itu harus kita pilah dan kita pilih. Oleh karena itu, besar harapan saya untuk bisa memberikan sebuah informasi. Nanti saya akan menjelaskan kenapa ini hanya sebagai informasi. Karena ini belum bisa menjadi ilmu, saya perlu menguji. Dan ini saya dengan penuh kesadaran mengatakan
apa yang saya omong di sini boleh dan bisa untuk disanggah. Saya siap memberikan penjelasan, saya siap memberikan suatu tanggapan atau jawaban. Ketika saya tidak tahu, maka saya akan mengatakan tidak tahu. Karena di sini saya berperan sebagai seorang yang ingin menata dan merubah paradigma olahraga dan bukan berada dalam kontestasi untuk menjadikan saya paling jago tentang olahraga. Tidak sama sekali. Saya penuh dengan keraguan dan saya harus mengajarkan itu. Saya penuh dengan kesangsian apa yang saya temukan sendiri. Ketika saya sudah mulai percaya terhadap apa yang saya temukan, maka disitulah awal jurang yang saya lawan. Karena saya selalu mengambil jarak dengan apa yang saya temukan. Mungkin jika ada pertanyaan, boleh kita bertanya si tanya jawab dulu ya. Baik, hapus dulu untuk pemateri kita yang satu ini. Oke, dari pemaparan pemateri yang tadi disampaikan oleh Mas Fansa, dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait apa sih yang sudah disampaikan sama Mas Fansa tadi terkait web digitalisasi yang nantinya bakalan diimprove untuk menghitung ritme atlet begitu, dan sampai ada monotron nanti yang bakalan dikolaborasi dengan bagaimana tes fisik dan sebagainya. Itu mungkin sebuah hal yang nantinya bisa ditanyakan kepada Bapak dan Ibu. Oke, mungkin bisa langsung kita open pertanyaan aja kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan angkat tangan, sampaikan nama dan dari cabur apa. Ya, panitia mungkin boleh mic-nya. Halo. Ya, langsung aja Pak. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari cabang olahraga karate. Baik, nama saya Budi Indra, pelatih Forky Rio. Yang mau saya tanyakan sederhana. Pertama, memang ini luar biasa untuk perkembangan pelatihan yang betul untuk moderator ya, untuk pemakalah ya. Pertanyaan saya sederhana, ini berdasarkan fakta. Tadi Bapak sedikit menyinggung persoalan beban yang terkait dengan masa pertumbuhan. Fakta apa tidak? Kan itu pertanyaan tadi Pak ya. Nah, sesuai dengan yang kita praktekkan, karena saya juga berstatus guru olahraga Pak ya. Jadi memang dalam nyatanya Pak, mengangkat beban dengan membengkokkan posisi tulang paha dalam keadaan membengkok, sehingga tumpuan berat itu muncul di paha. Saya melihat ada kenyataannya di sini sangat mengurangi proses pertumbuhan Pak. Contoh di karate sendiri, kalau lihat atlet komite itu masa pertumbuhannya standar sesuai dengan keharapan, bahkan lebih melonjak pada usia-usia pertumbuhan. Tetapi di posisi atlet kata hampir merata masa pertumbuhan mereka itu terhalang. Ini fakta. Ini terkadang membuat kita sulit menghasilkan atlet kata karena tumpuan kuda-kuda yang selalu membengkokkan bagian paha. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya Pak mengatasi hal ini untuk membalanskan proses proses pemberatan pada tulang paha tersebut? Karena saya yakin di olahraga surfing pun saya saksikan seperti itu. Karena saya juga pernah bekerja di surfing 5 tahun di sana Pak. Rata-rata atlet surfing itu berposisi banyak pendek. Karena kita melihat tumpuan bengkok pahanya selalu ada seperti kuda-kuda. Nah, ini fakta yang kita lihat di lapangan. Bagaimana kira-kira mengatasinya Pak? Itu aja sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu dari karate ya. Oke, berikutnya silakan Bapak dari ujung pojok kiri. Kita untuk mekanisme sesi tanya jawabnya kita kumpulin dulu pertanyaan, nanti setelah itu baru kita serahkan kepada pemateri untuk memberikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra Fauza dari Konservasi Sepatu Roda. Tadi Bapak Materi menyampaikan
terkait dengan pembebanan sama sih Pak. Di sepatu roda juga kami banyak KU-nya, KU, dan itu dari umur 6 tahun untuk pembinaan. Nah, terkait dengan pembebanan yang dibilang tadi, kalau di luar negeri anak umur 13 tahun ya 13 tahun sudah melakukan bike training dan mereka sudah diberikan pembebanan. Saya rasa saya sedikit berpikir berbeda Pak, karena apakah ada selain ke TAT yang terbaru sekarang, karena patokan saya pelatih itu long term athlete development berdasarkan ketetapan umur untuk memberikan pembebanan program latihan. Itu saja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bos Rosi. Baik, dari Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya kembali? Cukup? Oke, kita batasi dulu dua-dua dan kita kasih kesempatan untuk pemateri menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dari karate dan juga dari peserta. Waktu depan kami bersilakan. Oke, terima kasih. Yang pertama, pertanyaan dari karate Bapak Budi. Pak, terima kasih pertanyaannya. Ini merupakan suatu masalah yang memang perlu untuk kita urai. Mungkin jika atlet menerima beban dengan jangka waktu yang panjang, bukan beban yang berat saja, jangka waktu yang panjang dan intensif, maka hal itu mungkin memiliki dampak yang negatif terhadap otot, karena otot akan beradaptasi dengan gerakan yang sama. Tapi kembali lagi, ketika otot mengalami pengaruh terhadap pembebanan, maka itu tidak bisa kita menyimpulkan secara langsung bahwasanya justifikasinya berarti akibat beban dia tidak bisa tinggi. Biarpun kecenderungan atlet komite itu mayoritas seperti itu. Menurut saya belum bisa memastikan apakah hal itu berefek atau benar-benar tidak ada hubungannya sama sekali. Karena fenomenanya ada, maka perlu kita melakukan pencatatan dan pendataan lebih lanjut. Tapi mungkin solusi yang bisa kita berikan adalah utilisasi atau penyaluran dari apa yang telah diterima oleh atlet. Serta selain utilisasi, kita juga bisa membuat suatu skema dan skenario recovery atau alternatif water pool training. Kita bisa latihan dengan berenang. Karena kembali lagi, untuk urusan otot yang terus-menerus dilakukan latihan yang serupa atau yang menerima beban dan gerakan yang sama secara terus-menerus, karena kecenderungannya mungkin squat ya Pak gerakannya, atau gerakan apa? Kuda-kuda Pak. Oh, kuda-kuda. Itu sambil bawa plate. Oke. Dari hal itu yang membuat atlet itu akan mengalami pemendekan otot, mungkin istilahnya secara umum itu yang dipakai oleh orang-orang, sehingga perlu untuk direlaksasikan lagi. Mungkin sekarang dengan majunya teknologi olahraga hari ini ada PNF, kemudian ada stretching statis yang memang dia sangat optimal untuk meregangkan otot, itu akan sangat membantu. Tapi apakah itu benar-benar berdampak atau tidak? Mari kita kaji bersama. Karena setahu saya untuk melakukan relaksasi paling bagus ya berenang. Tapi atlet kita atlet karate, bukan atlet renang, sehingga nggak mungkin setelah latihan mereka harus berenang, setelah latihan mereka harus berenang. Cuman kita bisa membuat suatu simulasi atau manipulasi. Kita siapkan bak kecil. Setelah mereka habis latihan kuda-kuda, mereka masuk ke dalam bak buat relaksasi kecil-kecil kecil gitulah. Nah di situ otot akan mundur lagi. Tapi asumsi pelatih adalah jangan nanti latihannya nggak dapat, seakan-akan nyeri atau downs itu merupakan hasil dari latihan. Padahal nggak begitu. Downs itu efek iya, tapi hasil dari latihan nggak bisa diukur dari situ. Karena otot kita itu butuh memori gerak, otot kita butuh merekam gerakan yang memang harus mereka upayakan. Karena tubuh kita ini tidak di sistem
sekali install langsung bisa. Kita butuh melakukan pengulangan. Ketika pengulangan itu menyimpan, itu merekam, bukan ketika masuk terus delete hilang, bukan seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bapak Budi Indra. Menyangkut itu, saya sekalian menanggapi soal pertanyaan Bapak sepatu roda. Bapak tadi namanya siapa, Bapak sepatu roda? Yusra Fauzan. Pak Yusra ya. Salam kenal Pak Yusra. Jadi saya senang karena Bali LTD akhirnya juga dibaca dan diterapkan. Pada faktanya kadang-kadang belum ada, LTD dulu belum ada. Seperti yang saya sampaikan di awal, mereka masih jadi babon-babon yang belum ada pembaruannya. Beberapa metode mengenai tahapan-tahapan usia saya sepakat, tapi kita harus tahu apa yang terjadi di barat sama yang ada di sini itu berbeda. Contoh, masalah yang paling sering terjadi di barat adalah cedera ankle. Ankle mereka sangat sering cedera dan rentan. Kenapa? Karena mereka nggak punya budaya WC jongkok. WC mereka duduk semua, sehingga fleksibilitas ankle mereka pasti buruk. Sehingga mereka, para penemu-penemu dan peneliti mereka selalu mengembangkan bagaimana cara mengatur dan melatih fleksibilitas ankle. Bagi kita, tes ankle flexibility itu hal yang sederhana, karena budaya kita sudah mengkonstruksi dengan adanya WC jongkok. Tapi sekarang perlahan-lahan kita sudah mulai disabotase. Semua mall dari 5 toilet hanya ada satu yang WC jongkok, yang sisanya WC duduk. Kita mulai disabotase di situ. Inilah konstruksi yang memang harus kita sadari. Contoh, untuk ankle flexibility yang bagus, tentu dia akan memiliki efektivitas pengeluaran energi yang jauh lebih mudah daripada orang yang tidak punya flexibility. Flexibility itu penting, bukan hanya untuk mencegah cedera, tapi efisiensi energi itu juga dipengaruhi dari flexibility. Itu namanya motor ekonomi atau ability ekonomi gitu loh, istilah BOPA itu. Di sini yang saya harapkan bukan kita mengkomparasi usianya saja, tapi kita harus melihat bagaimana antropologi masyarakat kita dibangun. Tapi kembali lagi juga jangan terlalu berlebihan, karena kadang-kadang ketika kita melihat anak usia dini, orang-orang barat 13 tahun kok melakukan ini, sebelumnya kita lihat, kita benahi dulu teknik mereka. Jangan langsung dikasih besi, kita pakai body weight dulu. Body weight fokusnya bukan mencari mereka melakukan banyaknya repetisi ketika usia masih train to development itu. Jangan sampai kita orientasinya dia langsung harus memakan program, tapi kita kenalkan gerakan itu. Pakai plate yang ringan-ringan itu juga termasuk weight training. Bukan weight training, karena kita terbatas. Gerakan-gerakan body weight itu memiliki kompleksitas yang luar biasa. Push up contohnya, anak-anak kecil kita kasih pick push up atau Hindu push up itu kompleks gerakannya, dan itu nggak kita pilih. Sedangkan ketika mereka pakai bench press, pakai aquaice 2 liter ditambah 4 liter kanan dan kiri, itu juga weight training. Beban yang ada di luar diri itu weight training. Nggak harus besi, nggak harus bar, tapi bebannya di luar diri mereka. Oleh karena itu perlu kita mengkontrol yang namanya gerakan dan teknik gerak. Ini yang kompleks. Contoh, Liga Danau di Indonesia sering menjadi juara karena mereka kecil-kecil. Ketika di SSB mereka sudah disuruh tanding, padahal di SSB Eropa mereka masih belajar passing. Tapi bagaimana cara pelatih mengemas passing itu tidak membosankan untuk atlet, itu ada modifikasi. Ketika mereka bertanding, ya namanya orang belum pernah bertanding, ikut pertandingan dunia ya pasti tewas. Nah di sini yang saya maksud, kita harus mampu menciptakan teknik yang benar dulu. Makanya kalau kita sering membicarakan fisik, teknik, taktik, mental, itu adalah fondasi dari olahraga. Ya betul. Tapi teknik itu bukan hanya teknik kecaburan, tapi teknik ketika kita berlatih. Mungkin coach-coach yang pernah masuk ke gym, kita punya teknik-teknik khusus untuk bench press gimana, squat gimana, sumo squat gimana. Hal itu yang perlu kita ketahui adalah bagian mana dari otot ini ketika melakukan gerakan ini yang berkontraksi. Dari situ pastikan atlet kita paham. Ketika kita paham, loh kamu sit up kok yang kena
katakanlah tangan kan nggak ada hubungannya. Ya coach, karena sikap saya sambil bawa galon, mungkin kan bisa. Nah dari situ kita harus menyadari, ini literasinya harus jelas. Apa nih yang kita sasar? Core, upper body, agonis, yang antagonis, tricep, kita harus atur dan kita harus kita kasih tahu. Bukan, kamu hari ini ya struktur training, push up, big push up, hino push up. Nah ngapain tangan semua 3? Kita harus modifikasi. Dari situ nanti di belakang saya cukup banyak menjelaskan urusan itu, dan mungkin referensi yang berhasil saya tampung urusan variasi latihan body weight itu hari ini sangat berlimpah di sosial media. Dulu variasinya ketika kita selesai latihan push up, sit up, back up, selesai. Dan dari itu gerakannya push up, benar gak regular push up ini relevan untuk combat? Karena beberapa combat yang dibutuhkan itu tricep. Sedangkan ada bagian push up yang memang fokus untuk kena tricep. Hal itu yang perlu kita manipulasi dan yang kita mainkan ketika kita memberikan program latihan di atlet. Untuk Bapak sepatu roda, tadi LTID saya jawab kalau belum ada ya hal yang baru. Cuma saya memberikan antropologi bahwasanya kita berbeda. Mungkin di bone, kemudian DOD itu akan menciptakan LTID versi kita. Semoga data-data yang didapat dari situ itu lebih komprehensif dan lebih dekat, karena banyak kita itu comot program tapi bahannya ini nggak sama. Kita mau bikin bakso tapi pakai bahan ketoprak, nggak ketemu, kacang ketemu kuah, ini nggak masuk. Tapi kita harus tahu bahan kita ini apa dan mau kemana. Dalam identifikasi, kemudian pencarian bakat, pelatihan usia dini dan lain sebagainya, kita harus meletakkan sesuai dengan konteks. Kalau kita ngomongin pelatihan pertandingan usia dini, ya sudah, bukan ke juara orientasinya. Karena banyak orang menganggap setiap pertandingan harus dijuarai. Padahal setiap pertandingan itu merupakan suatu pengalaman dan metode latihan. Dari sini kita menganggap kalau semuanya harus juara sehingga kamu harus latihan ini dan ini. Ketika dosis-dosis itu diberikan ke atlet khususnya usia-usia dini, ya maka yang terjadi adalah overtrain. Dan atlet masalahnya bukan hanya cedera, masalahnya adalah faktor psikologi. Itu yang jadi masalah. Mereka bangga ketika mereka kecil menang juara. Kebanggaan itu punya batas, kebahagiaan itu ada batasnya. Ketika mereka sudah berada di zona yang sesungguhnya, di ketika mereka berlatih untuk menjadi juara, mereka sudah mentak, mereka nggak menemukan sensasi yang menggairahkan lagi, karena dari kecil mereka sudah sering mengalami hal itu. Dari situlah makanya kenapa usia atlet di Indonesia mentok. Tes terakhirnya itu adalah usia 18 tahun, lulus SMA. Ketika lulus SMA, selesai klub itu. Itu yang saya sekarang lagi coba dalami di SKU. Karena saya melihat kenapa orientasi mereka lulus SMA selesai, padahal masih ada PONAS, masih ada PON. Nah kembali lagi, berarti mereka tidak pernah bermimpi setinggi itu, atau orientasi mereka hanya untuk bertahan hidup dengan cara menjadi atlet, bukan untuk menjadi percontohan dari sejarah, bukan untuk dikenang untuk selamanya. Karena kalau orang orientasinya ke sana, ya Olimpik target kita, bukan hanya sekedar juara di PONAS. Kita masih punya PON, kita masih punya Olimpiade. Mungkin itu tanggapan dari saya.